An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla, di mana Nabi meriwayatkan dari Rabb-Nya azza wa jalla, annahu qala, bahwa Rabb-Nya yaitu Allah sesungguhnya pernah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu adz-zulma ala nafsi, sesungguhnya saya Allah sudah mengharamkan kezaliman pada diriku sendiri, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya menjadikan kezaliman juga diharamkan di antara kalian semua, hamba-hambaku. Fala tadzalamu, sehingga kalian semua itu jangan saling mendolimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalin illa man hadaitu, semua kalian semua hamba-hambaku adalah tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang sudah aku beri hidayah. Fastahduni ahdiku, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, ahdiku, maka saya Allah akan memberi hidayah kepada kalian semua. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jahilun, semua kalian pasti akan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang sudah aku beri makan kepadanya. Fastaqimuni ut'imku, maka mintalah kalian semua makanan kepadaku, saya pasti akan beri makan kalian semua. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, semua kalian semua telanjang. Illa man kasautuh, kecuali orang yang sudah aku berikan pakaian padanya. Fastaksuni uksiku aksuku, maka mintalah kalian semua pakaian kepadaku, pasti aku akan beri pakaian pada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian semua berbuat salah, berbuat kesalahan, bil-laili di waktu malam, wan-nahari maupun di waktu siang. Wa ana, dan aku Allah, aghfiru adz-dzunuba jami'an, aku Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kalian semua kepadaku, aghfir lakum, maka aku Allah akan mengampuni kalian semua. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhalli fataduruni, sesungguhnya kalian semua tidak akan pernah mampu menyakiti aku. Fataduruni, sehingga kalian semua bisa menyakiti aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, hai hamba-hambaku,
sesungguhnya kalian tidak akan pernah juga bisa memberikan manfaat kepadaku, kata Allah. Fatanfa'uni, sehingga kalian memberikan manfaat padaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, sesungguhnya seandainya orang pertama kalian semua, wa akhirakum, dan orang terakhir kalian semua, dari awal sampai akhir, mulai Nabi Adam sampai kiamat, wa insakum wa jinnakum, baik itu manusia maupun jin, kan ala asqo qalbi rajulin wahid, seandainya saja mereka semua dari mulai Nabi Adam sampai kiamat bersatu padu, manusia dan jin, seperti halnya orang yang mempunyai hati yang paling bertakwa. Seorang yang satu yang paling bertakwa minkum, di antara kalian, mazada dzalika fil mulki syai'an, semua itu tidak akan bisa menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang pertama di antara kalian semua sampai yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia, kanu ala afjari qalbin wahidin minkum, mereka itu seperti seorang yang punya hati paling jahat di antara kalian. Mana qasodalika min mulki syai'an, semua itu tidak akan bisa mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang pertama sampai yang terakhir, jin maupun manusia di antara kalian, qamu fi shahidin wahidin, mereka semua berkumpul dalam satu lembah yang satu, dalam satu daratan yang satu. Fasa'aluni, kemudian mereka semuanya, mulai Nabi Adam sampai kiamat, manusia dan jin kumpul satu tempat, kemudian memohon kepadaku, kata Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka kemudian masing-masing orang itu saya beri semua permohonannya. Mana qasodalika mimma indi, semua itu tidak akan bisa mengurangi kekayaan yang ada padaku, kata Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra, kecuali sebagaimana berkurangnya jarum kalau jarum itu dimasukkan ke dalam lautan, dalam samudra. Artinya ada jarum dimasukkan ke laut, ke samudra, jarumnya diangkat, kemudian air yang nempel di jarum itu seperti berkurangnya seperti itu. Apalagi cuma permintaan jamaah masjid Baitul Ma'mur, nah ini cuma segini. Ini kalau mulai Nabi Adam kumpul di lapangan, di satu daratan yang sama, masing-masing minta hajatnya, kebutuhannya. Kata Allah, tidak mengurangi apapun yang ada pada saya, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan ke
lautan, ke samudra, diangkat jarumnya, ya yang nempel di jarumnya itu seperti berkurangnya itu. Paling cuma permintaan kita kecil, kata Allah, cemen, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Berarti masalah itu cuma kita dengar apa enggak sama Allah, dekat sama Allah enggak, dikabulkan apa enggak, itu dong, dan pasti dikabulkan. Kecuali kita melanggar syarat-syaratnya, syarat dikabulkan doa. Ada syarat-syarat untuk dikabulkan doa, itu ada syarat-syaratnya. Ya kita yakin saja, jika ada masalah yang berat, yang sulit, yang nggak bisa diselesaikan, tapi syaratnya kalau kita memohon pada Allah. Kalau kita menyelesaikan sendiri, ya banyak yang nggak bisa menyelesaikan. Sampai akhirnya sampai gila, orang banyak itu kan karena sudah mampu otaknya untuk menyelesaikan masalah. Kita kalau sandar pada Allah, bersandar pada zat yang paling kokoh, paling kuat, paling kaya, yang punya segala-galanya, termasuk diri kita, yang aman, kita tenang, tentram apapun yang terjadi di dunia ini. Tapi sekali kita berpaling kepada selain Allah, ya isinya wis mumet aja terus, walaupun kita miliarder, triliuner, walaupun kita punya segala-galanya, karena kebutuhan kita bukan hanya materi, ada fikri, ada ruhi, ada iman. Tanpa iman, tanpa ruhi yang benar, ya semuanya fata morgana toh. Kira air tapi tambah membuat haus, kalang kabut, sumpah, mumet, begitu terus keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa, masuk lagi mulut serigala, begitu terus kalau nggak mau kembali kepada Allah. Nggak, kata Rasulullah SAW, seandainya manusia itu diberikan 2 gunung emas, dan perlu 3, 10 gunung emas, pasti dia akan minta yang ketiganya dan tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumbat dengan tanah. Itu watak dasarnya gitu. Dan itu yang membuat dolim oleh tingkat pribadi sampai tingkat negara, tingkat dunia, tingkat penjajah. Ya karena itu watak dasarnya itu yang tamak, rakus, kurang terus. Ya, di Indonesia orang berkorupsi kan bukan orang melarat itu, punya segala-galanya tapi ya kurang terus. Sampai ada orang yang tidur dengan uang, sementara ada yang kesulitan makan. Di negeri yang subur, makmur, makrifah, rohjinawi seperti ini. Lain masyarakat Afrika, Saudi, padang pasir kayak gitu. Nah kita ini pohon kelor dilempar ya tumbuh, apa namanya, tongkat dilempar jadi tanaman. Ya memang real di negeri kita, layaknya tanah surga itu benar negeri kita. Makanya seluruh orang di dunia ini iri, ingin memperebutkan kekayaan Indonesia. Memang benar-benar yang digambarkan surga itu di alam nyata di negeri kita ini. Bagaimana air terjun di mana-mana, bagaimana gunung-gunung, lembah-lembah, sawah-sawah, subur, sama-sama kaya atau sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, sama-sama masuk surga. Ini kaca 500 tahun. Ini tingkat ketakwaannya sama antara yang kaya dan miskin. Sehingga ada sebagian sahabat, sebagian ulama itu gak mau kaya, termasuk Abdurrahman bin Auf, karena kelebihan orang miskin itu gak mau kaya. Tapi ditakdir kaya tidak bisa miskin. Apapun yang dipegang itu jadi kekayaan. Sampai suatu ketika karena ingin jatuh miskin, semua kekayaan gunakan membeli kurma yang busuk supaya nanti dijual lagi tidak laku. Tapi apa yang terjadi? Maka dicari. Karena apa? Allah bikin penyakit di Yaman yang nggak bisa sembuh kecuali makan kurma busuk. Akhirnya
bukan malah THR bukan rugi, malah badi 10 kali lipat. Jangan. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum tsumma wafikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan kalian itu ya untuk kalian sendiri, bukan untuk Allah. Ibadah, sholat subuh, ngaji, sedekah, infak, dakwah, berjihad di jalan Allah, nolong orang, mendoakan orang lain, hakikatnya itu untuk kalian sendiri. Ursialakum, saya cuma ngitungkan, dihitung oleh Allah. Raqib atid, nggak ada yang terselip. Semua perilaku kita pasti kembali kepada kita, dan nanti disodorkan perbuatan kita itu, hasil perbuatan kita itu nanti di akhirat disodorkan. Ini loh perbuatan kamu dulu di dunia. Suruh baca sendiri oleh Allah. Summa wafikum iya. Sudah gak manfaat untuk Allah, untuk kita sendiri, dihitungkan oleh Allah, kemudian hasilnya yang untuk Allah yang balas. Wafikum ilaiha, saya balas sepenuhnya untuk kalian. Jadi dibalas sepenuhnya, gak ada yang kurang. Artinya Allah tidak butuh apa-apa, maka Allah tidak butuh korupsi atau mentit amal kita, enggak. Semua akan dikembalikan pada kalian dan Allah yang balas. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa orang yang mendapati amalnya itu amal baik, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Ini garis bawahi, pujilah Allah. Kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa ngajar, bisa alim, sholat subuh baik. Jangan puji diri kita sendiri, kepleset kita. Walaupun ulama dan begitu, nanti bisa kayak Korun, kayak Fir'aun, merasa semua itu karya prestasinya sendiri. Tapi falyahmadillah, pujilah Allah. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini Engkau bangunkan, Engkau kasih rezeki saya bisa berjalan ke masjid, bisa sholat subuh, bisa ngaji. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Gitu. Kan kita merasa, oh kalau enggak saya enggak bisa ajar subuh-subuh, berangkat sebelum subuh, enggak bisa saya berangkat sholat subuh, dakwah subuh-subuh. Nah itu salah kalau udah begitu, karena kalau nggak dengan izin Allah nggak akan bisa kita berbuat baik sekecil apapun. Nah kita itu bisa berbuat baik, syukur pada Allah, kita harus terima kasih muji Allah, karena semua itu hanyalah anugerah dari Allah. Lihatlah seperti Abu Jahal itu ceritanya, ya saya ngakui dan Muhammad itu benar, Islam itu benar, tapi tidak tahu hati saya kok seperti berat gitu untuk masuk Islam itu. Sudah ada yang ganjar ya, sampai akhir nggak bisa masuk Islam, walaupun tinggalnya di dalam Ka'bah, walaupun dia adalah didakwai oleh Rasulullah, tidak bisa masuk. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, perlindungan kepada kita semua, sehingga kita semuanya diberikan kebahagiaan, kebaikan dunia sampai di akhirat kelak. Salah apapun, mudah-mudahan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah.